Halo guys, selamat datang atau selamat datang kembali di series Gadis Kota Pindah ke Desa. Setelah di episode sebelumnya, si Hazel ini dilabrak sama ceweknya si Liam dan mantan dari masa lalunya yang datang lagi ke dunia si Hazel. Kalau kalian belum nonton, better nonton dulu ya, linknya ada di atas sini. Nah, di episode kali ini kira-kira ada kejutan dan drama apa lagi ya? Makanya jangan lupa ditonton sampai habis ya guys videonya. Oh iya, aku mau ganti sedikit baju everyday-nya si Hazel. Nah, aku kasih dua gaya guys. Yang satu yang ini, yang pertama overall ini tuh enak banget buat dia bercocok tanam dan juga mengurus sapi dan ayam-ayamnya ya. Nah, kalau ini pilihan baju keduanya agak lebih santai tapi tetap pakai boots, jadi lebih fleksibel juga. Karena ceritanya dia kan udah agak lama gitu ya tinggal di desa ini. Jadi sedikit banyaknya dia udah beradaptasi sama keadaan di desa ini. Nah, ini look baju yang satunya guys. Gimana? Bagus kan? Ya lumayan lah ya buat aktivitas sehari-hari jadi lebih satset. Oke, langsung aja kita suruh si Hazel untuk memanen tanaman yang masih bisa dipanen. Karena nanti kita akan jual hasil panen ini ke balai desa seperti biasa. Udah nggak semua tanamannya berbuah guys, soalnya kan ini udah beda musim, udah masuk akhir summer gitu dan mau ke fall. Jadi mungkin kita harus ganti tanamannya nanti ke tanaman yang khusus di musim fall. Seperti biasa Hazel belum berteman baik dengan lebah guys, jadi dia kena sengat terus. Tapi dia juga tetap butuh madunya, jadi aku suruh dia ganti pakaian dulu sebelum ambil madu di kotak lebah ini. Dan masih inget nggak pumpkin yang disuruh tanam sama Nenek Agnes? Ini adalah pumpkin kita dan dia baru bertumbuh segini ya guys. Belum bisa kita panen karena ini ada bugsnya, jadi harus kita spray dulu. Udah beres ngurus tanaman, sekarang kita urus ternak kita. Abis perah susu sapi, sebenarnya kandangnya masih bersih, jadi kita nggak perlu bersihin kandang. Jadi kita langsung aja ke kandang ayam. Karena si Hazel tuh punya banyak ayamnya, lumayan banyak lah ya. Jadi kita harus kasih makanan yang lumayan agak banyak juga biar ayam-ayamnya nggak kelaparan. Nah lumayan nih hari ini juga ayamnya bertelur. Oh ya guys, aku belum sempat cerita ya tadi. Ingat kan Steve, mantannya si Hazel? Dia juga pindah ke desa ini kan? Nah, dia tuh ceritanya beli rumah di desa ini dan buka klinik mandiri gitu loh guys. Dia sebenarnya masih kerja sebagai dokter di rumah sakit, tapi kalau dia lagi libur atau lagi nggak bertugas, dia buka klinik sendiri. Dan karena Hazel berteman sama dia, akhirnya Hazel itu mau mengirim sesuatu ke rumahnya dan aku di sini bikin kue aja. Yang nantinya aku akan anterin ke rumahnya, sekalian kita pengen lihat ya rumahnya kayak gimana dan kliniknya juga kayak gimana. Kuenya udah jadi guys, ini aku bikinin dia rainbow gelatin cake dan hasilnya tuh excellent. Ini pasti rasanya enak banget, kita taruh dulu aja di inventory. Karena bajunya kotor gara-gara bikin kue, jadi aku suruh dia ganti baju dulu dan sekarang kita traveling ke rumahnya Steve Galvan. Nah, karena dia buka open business office dokter, jadi aku ada pilihannya mau jadi tamu atau jadi customer. Aku pilih di sini buat jadi tamu aja. Dan ternyata rumahnya si Steve ini gede juga walaupun di desa, karena Steve tuh emang anak orang kaya ceritanya, makanya dia bisa sekolah kedokteran juga. Dan ini Hazel udah ketemu sama Steve-nya, ngobrol-ngobrol kayak ngucapin selamat ya kamu udah pindah ke sini dan kamu sekarang buka klinik di sini. Semoga kamu sukses di sini dan bikin warga desa di sini kesehatannya lebih baik. Dan ini aku kasihin hadiahnya ke dia. Sebenarnya bukan hadiah sih kayak makanan, cuma kan kalau di sini tuh kalau ngasih makanan tuh tetap dikasih kertas kado guys ya. Dan Steve suka banget sama makanan yang dikasih sama Hazel. Oke, sekarang Hazel lagi nungguin dulu nih karena Steve lagi buka kliniknya ya guys. Tuh Steve-nya lagi duduk di kursi dokternya. By the way, itu ada Liam di sini. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Oh, dan ini juga ada si Emmeline. Kayaknya si Emmeline ini lagi periksain kehamilannya deh. Kita coba lihat ya guys. Tuh kan bener, dia lagi cek USG guys sama dokter Steve. Ya bagus sih, soalnya kan di desa ini belum ada dokter. Jadi mungkin sebelumnya dia kalau mau tes USG itu harus ke kota. Nah karena sekarang ada dokter Steve, mereka jadi lebih mudah buat menjangkau. Kayaknya si Emmeline ini udah trimester 3 deh, jadi dia tuh harus butuh perawatan gini. Tuh kan benar, dia sampai kayak dirawat gitu loh di kliniknya si dokter Steve. Kayaknya kliniknya bakal buka sampai malam dan dokter Steve ini kayaknya akan sibuk banget. Hazel masih nunggu di luar sih, tapi kalau misalnya kelamaan mungkin Hazel bakal pulang duluan. Nah ini nih si Emmeline lagi disuntik guys. Namanya tuh suntik epidural. Jadi dia tuh biar nggak terlalu sakit gitu loh saat kontraksi kehamilannya. Sekarang si Emmeline lagi disuruh senam pakai bola yoga gitu ya guys. Biar pembukaannya lebih cepat dan kayaknya dia bakal lahiran di sini deh. Nah ini di luar si Hazel lagi ngobrol sama si Liam. Liam deg-degan katanya nungguin kelahiran anaknya. Hazel agak sedikit sedih dengernya mengingat dia pernah suka sama Liam, tapi itu kan dulu, jadi ya udahlah ya. Nah guys, ternyata ini udah bukan 9, udah bukan lengkap dan si Evelyn akan melahirkan di sini dengan bantuan dokter Steve. Karena alat-alatnya terbatas nggak kayak di rumah sakit, jadi dia nggak bisa lahiran sesar guys. Jadi dia lahirannya normal di atas tempat tidur. Dan akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki, anak dari Emmeline dan Liam. Anaknya langsung dikasih perawatan sama dokter dan si Emmeline disuruh istirahat dulu.
Sementara itu karena permintaan dari si Liam, Dr. Steve langsung melakukan tes DNA guys. Dan ternyata Emmeline gak tahu kalau diam-diam dilakukan pemeriksaan DNA terhadap bayinya. Awalnya walaupun si Liam itu excited, tapi dia agak sedikit curiga sama si Emmeline ini. Akhirnya tes DNA selesai dan mereka ngobrol di depan. Sementara itu Emmeline dan bayinya udah istirahat di rumah. Dan hasilnya Dr. Steve bilang kalau bayi itu bukan anaknya si Liam. Dan ternyata semua keraguan si Liam ini terbukti benar guys. Liam sedih tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia cuma mau cari tahu aja siapa ayah biologis dari anaknya itu. Oke, sementara itu di rumahnya si Hazel dia udah mulai sibuk ngurusin beberapa tanaman yang udah pada mulai mati. Dan entah untuk keberapa ratus kalinya selama dia udah tinggal di sini dia disengat oleh lebah. Oh ya, Hazel tuh punya maksud ingin kirim makanan ke rumahnya Liam dan Evelyn buat ngucapin selamat atas kelahiran anak mereka. Jadi aku bikinin mereka coklat shuffle aja. Lihat deh, Hazel itu udah jago banget guys buat soal masak dan baking. Karena masaknya tuh dia udah level 5. Jadi setiap masakan yang dia bikin itu kualitasnya udah excellent. Kayaknya dia punya bakat yang diturunkan oleh ibunya deh. Secara kan ibunya juga buka toko roti terlezat di Willow Creek. Nah, after bikin kue aku suruh dia buat jual dulu beberapa buah yang udah kita panen kemarin. Telur dan juga susu. Oke, habis gitu aku mau submit hasil panen ke kompetisi Flintshwick minggu ini. Karena tadi udah pada jual yang tersisa tinggal buah cherry, jadi aku taruh di sini aja buah cherry. Sebenarnya aku nggak berharap menang atau terbaik atau gimana, cuma pengen ikutan aja kontribusi dan berpartisipasi gitu. Dan sepulang dari balai desa, aku langsung ngurusin sapi yang udah kotor banget dan minta dimandiin. Kalau enggak, dia bisa ngamuk dan nggak akan kasih kita susu. Beres mandiin sapi, aku suruh Hazel langsung anterin kuenya karena takutnya nanti keburu nggak enak. Dan ini dia rumah si Liam dan Evelyn. Kita langsung ketuk aja pintunya dan ternyata langsung dibukain pintunya dan kita langsung masuk. Di dalam mereka lagi ngobrol guys, tapi kayaknya agak-agak berantem gitu ya. Aku nggak tahu sih, aku nanya mereka kenapa. Si Hazelnya malah ngaca di kamar mandi kayak gini. Dan mereka selesai ngobrol, jadi aku akan kasih makanannya sekarang. Semoga kalian suka ya, dan selamat atas kelahiran anak pertama kalian. Oh ya, di sini Hazel belum tahu ya guys, kalau anak yang lahir itu bukan anaknya Liam. Oke, akhirnya mereka kayak duduk bertiga gitu, mau makan makanan dari si Hazel. Tapi ternyata si Emmeline marah-marah lagi dan bilang kalau Hazel itu ngeganggu mereka. Padahal niat si Hazel datang tuh bener-bener pure buat ngucapin selamat sama mereka. Tapi ya tahu sendirilah sifatnya Emmeline kayak gimana. Dan akhirnya si Liam ngucapin makasih sama Hazel dan suruh Hazel untuk pulang dulu aja. Nanti dia akan datang ke rumah Hazel kalau semuanya udah membaik katanya. Oke deh, jadi Hazel pulang dulu aja. Menurut kalian Hazel salah gak sih dengan langkahnya kayak gini? Dia tuh sebenarnya cuma pengen jadi orang yang baik aja di desa ini. Malamnya Hazel lagi santai baca buku di rumah, ternyata di luar rumah itu ada bunyi gedebak-gedebuk. Ternyata pas dicek adalah, kalian nyangka nggak ini tuh hantunya nenek Evelyn guys? Ada apa ya? Kok bisa sih hantu neneknya Hazel balik lagi? Padahal selama ini nggak pernah ada. Aku suruh Hazel buat samperin hantu neneknya dan peluk aja. Karena sebenarnya Hazel juga nggak takut, malah dia tuh kangen banget sama neneknya. Dan dia senang sih bisa ketemu lagi sama neneknya, even dalam wujud yang agak creepy. Dan mereka agak ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya di ruang makan. Kayak bercengkrama melepas rindu gitu. Tapi gak heran kenapa si neneknya masih punya handphone. Dan ternyata si neneknya ini langsung pergi lagi guys. Jadi dia tuh cuma kayak nengok si Hazel sebentar doang, terus gone lagi. Oke, kita lupain itu. Sekarang aku suruh si Hazel buat ngejemur pakaian yang tadi dia udah cuci. Walaupun lagi gak ada matahari, tapi seenggaknya biar ke angin-angin aja. Nah habis itu lihat deh, ini pumpkinnya udah pada berbuah dan lumayan besar-besar ya guys. Jadi aku suruh dia buat panen. Dan nanti akan kita jual seperti biasa di balai desa. Nah ini tanaman-tanaman di halaman rumah kita tuh udah pada mati guys, jadi udah gak berbuah. Aku suruh si Hazel buat buangin aja dan nantinya kita akan tanemin tanaman baru yang sesuai dengan musim saat ini yaitu fall. Kita taruh dulu bibit-bibitnya di sini biar nanti langsung ditanam sama si Hazel. Nah ini tuh bibit onion, ada juga wortel sama ada apa lagi tadi aku lupa satu lagi. Pas Hazel lagi mau ngecek box lebah madu, ternyata ada si Steve mampir. Kayaknya dia baru selesai dinas deh, soalnya masih pakai jas dokter gitu. Dan ternyata dia juga kebagian disengat lebah-lebah madunya si Hazel. Aduh maafin ya Steve, lebahnya emang pada galak-galak banget di sini. Terus si Steve tuh kayak ngomong kalau dia tuh datang ke sini sengaja karena pengen ketemu sama Hazel. Dan dia kayak minta maaf gitu karena kemarin ninggalin Hazel di rumahnya. Sementara dia buka klinik dan rame banget sampai lupa kalau si Hazel tuh ada di rumahnya. Dan untuk menebus rasa salahnya, Steve ini menawarkan diri untuk membantu Hazel di kebunnya. Sebenarnya Hazel gak masalah sih, even Steve gak bantuin. Tapi Steve-nya kekeh banget pengen bantuin, jadi dia bantuin nanam-nanam tanaman yang tadi udah disiapin itu. Sama ngebantu kasih makan ayam-ayamnya si Hazel. Padahal kenapa gak ganti baju dulu ya? Padahal sayang banget kalau sampai kotor jas dokternya. Gara-gara nanam dan kasih makan ayam.
Karena udah malam juga, jadi aku suruh udahan aja kerja bersama-sama ngurus peternakannya. Tapi tiba-tiba si Steve ngasih hadiah gitu. Ini beneran di kandang ayam banget ngasih hadiahnya, Steve. Dan ternyata si Steve ini ngasih hadiah buket mawar merah yang super cantik, guys. Gimana nggak bikin hatinya si Hazel ini meleleh. Sudah di depan pintu, si Hazel ini langsung meluk Steve buat bilang thank you. Tapi sebenarnya itu pelukan ramah biasa kayak friendly hug gitu ya. Dan katanya biar adil, Hazel balas kebaikan si Steve ini pakai skill memasaknya. Hari ini menu kita Malaysian sate ala-ala Malaysia gitu. Tapi iya tahu kamu jago, Hazel, tapi nggak usah atraksi api kayak gitu deh. Sampai si Steve keluar karena takut kebakaran rumahnya. Untungnya sate tetap selamat dan siap disantap. Dan lucu banget duduk berdua kayak gini tuh, vibes-nya udah kayak ngedate tipis-tipis. Beres makan, Steve langsung pamit pulang. Si Hazel sebenarnya capek banget hari ini, tapi dia tetap harus mandiin dulu hewan kesayangannya ini, biar besok pagi bisa kerjain aktivitas yang lain. Nah, biar sapinya juga tidur nyenyak, si Hazel kasih dia kayak treat gitu ya, makanan kecil. Nah, udah kelar semuanya, sekarang waktunya Hazel buat tidur. Hari ini tuh bener-bener hari yang capek banget buat Hazel, tapi so sweet banget gitu rasanya. Nah, pagi harinya si Hazel ini baru beres fulfill needs-nya di kamar mandi. Ternyata di luar udah ada mamanya Hazel yang jauh-jauh datang buat nengokin anaknya karena kangen banget katanya. Karena Hazel juga kangen banget sama mamahnya, jadi dia sambut mamahnya itu dengan sangat gembira. Tujuh ngobrol-ngobrol seru dan ngasih hadiah gitu ke mamanya. Dan hadiahnya adalah Hazel kasih ibunya itu bunga dan vas bunga yang dia rangkai sendiri. Ternyata ibunya juga suka banget sama hadiah yang dikasih sama si Hazel. Mereka lanjut ngobrol juga soal keadaan di kota dan keadaan si Hazel di desa. Pas lagi seru-serunya ngobrol, ternyata ada si Steve, guys. Lihat di belakang sini tuh udah ada si Steve nungguin mereka selesai ngobrol. Terus dia nimbrung gitu aja, soalnya si Steve ini emang udah kenal banget sama mamanya Hazel. Secara Hazel ini kan pacaran sama Steve dari SMA gitu ya, guys. Karena dulu waktu mereka pacaran tuh, Steve sempat dikenalin ke orang tuanya Hazel. Makanya tuh lihat deh, mereka tuh akrab banget, sampai-sampai lebih akrab daripada sama anaknya sendiri. Nah, si Hazel tuh mau masuk dulu ke dalam karena ada tamu juga ya, guys. Dan jadilah mamanya Hazel ini ngobrol-ngobrol sama si Steve. Si Steve-nya tuh cerita kalau dia tuh sekarang udah lulus kedokteran dan udah buka klinik sendiri di desa ini. Ya, mamanya Hazel juga ikutan seneng banget sih dengernya. Apalagi Steve ini kan udah ganteng, pintar lagi. Mereka berdua lanjut ngobrol di bangku depan rumah ngomongin si Hazel, guys. Lihat deh, Steve ini kayak yang minta restu gitu loh, pengen balikan lagi sama si Hazel. Dan mamanya tuh setuju-setuju aja kalau Steve mau balikan sama Hazel. Akhirnya pas si Steve pulang, mamanya tuh langsung ngomong ke Hazel kayak gini. Katanya mamanya setuju banget kalau si Hazel tuh balikan lagi sama si Steve, karena Steve itu baik dan bertanggung jawab. Dan Hazel bilang dia akan pikir-pikir dulu sih. Even sebenarnya Hazel juga udah tumbuh rasa suka lagi sama si Steve. Mamanya akhirnya pamit pulang pas udah mau sore, dan Hazel duduk sendirian merenungi kata-kata mamanya. Tapi belum sempet lamunannya kelar, mendadak datanglah si Liam ini, yang sesuai janjinya dia mau kasih tahu Hazel soal rahasia ini. Jadi dia cerita kalau anak yang dikandung sama Emmeline itu bukan anak kandung si Liam. Dia minta tolong dokter Steve buat cek atau tes DNA gitu. Dan plot twistnya, anak itu ternyata adalah hasil selingkuh Emmeline dan Father Winter. Di belakang Liam yang katanya dilakukan sama Emmeline untuk mendapatkan uang dari Father Winter. Dengar cerita yang menyedihkan itu tuh, Hazel langsung ngasih friendly hug buat menenangkan Liam. Tapi Liam bilang meskipun kecewa setengah mati sama si Emmeline, tapi dia tetap sayang banget sama anak itu. Karena pasti kandungan tuh udah dianggap anaknya sendiri. What a day! Hari yang benar-benar penuh kejutan dan emosi. Setelah Liam pulang, Hazel tuh langsung istirahat buat nenangin pikiran. Semoga besok bisa lebih tenang dari hari ini. Dan besok paginya Hazel lagi jalan-jalan di balai desa, ketemu sama nenek Agnes Crumple Bottom, dan dia mengajukan untuk membantu lagi si nenek Agnes ini. Lumayan banget bisa dapat uang dan juga bisa menjalin hubungan yang lebih baik sama si nenek ini. Oke, ternyata kita dikasih 3 tugas. Yang pertama itu harus memanen labu yang kemarin disuruh dia tanam itu loh. Tapi sayangnya labu itu udah Hazel panen. Jadi kayaknya kita harus tanam lagi dari awal deh. Yang kedua kita disuruh bikin dan kirim cross stitch. Dan yang ketiga kita disuruh bikin mayones dan akan dikirim ke si nenek Agnes Crumple Bottom. Oke, kedengerannya nggak terlalu susah. Ini akan sangat seru sih. Dan pas udah sampai rumah ini aku mau beliin dulu si Hazel cross stitch kit buat dia bikin rajutan yang nantinya akan dikirim ke si nenek Agnes. Mumpung juga hari ini lagi santai karena kerjaannya udah pada beres semua kemarin. Jadi aku suruh si Hazel buat beresin aja si rajutannya itu hari ini. Rajutannya tuh bentuknya bundar kayak gini ya guys. Dan dia tuh kayak lagi ngejahit-jahitin gitu per warna, tiap warna. Kan asalnya nih kayak nggak ada warnanya ya, nggak ada gambarnya. Dan nantinya tuh akan ada gambarnya. Dan tadi tuh aku udah pilihin gambarnya tuh gambar kayak semangka gitu ya. Nanti kita coba lihat hasilnya apakah bagus atau enggak. Soalnya ini kali pertama si Hazel nyobain cross stitch. Udah mulai muncul tuh kelihatan gambarnya warna hijau dan merah. Tapi ternyata
ternyata di depan ada si Liam. Katanya dia dengar ada sesuatu yang rusak di rumah ini, makanya dia datang mau bantuin buat memperbaikinya. Jujur aku nggak tahu apa yang rusak, jadi kita samperin dulu aja si Liam ke depan. Tapi dia diam aja tuh nggak ngabarin apa-apa, jadi aku suruh si Hazel buat ngelanjutin aja dia ngerajutnya. By the way ini kan ayahnya si Hazel. Tapi kenapa ya kok tiba-tiba pada datang ke sini dan datangnya tuh sendiri-sendiri? Ya udah akhirnya Hazel berhenti dulu buat ngerajut dan menyambut kedatangan ayahnya. Jujur Hazel juga kangen banget ngumpul sama semua keluarga lengkapnya. Mungkin next time Hazel bakal main ke rumah sana. Dan ini tiba-tiba si Liam mulai jalan ke arah sebelah sana guys. Oh ternyata ini tuh jemuran kita yang rusak dan dia mau perbaiki guys. Nah kan tuh, kan cepet banget dia benerinnya, sekarang udah bener lagi. Lihat deh, tetangganya lagi ngomongin si Hazel. Kalian lihat kan tadi ada bubble gambar si Hazel? Kira-kira ngomongin apa ya mereka? Aku jadi kepo deh. By the way, Liam makasih banyak ya bantuannya udah benerin jemuran. Dan ini ayahnya Hazel mau pamit pulang guys. Kayaknya cuma pengen mastiin kalau anaknya tuh di sini baik-baik aja gitu. Dan ini Hazel lagi di kamar mandi dan Liam bilang kalau dia udah selesai benerin sesuatu yang rusak di sini, tapi katanya boleh nggak dia hangout di sini sebentar dan nanyain juga kabarnya si Hazel. Ya udah sok aja sih, tapi si Hazel lagi sibuk gitu karena sekarang dia lagi mau bikin mayones yang dipesan sama nenek Agnes Crumple Bottom. Lihat deh, udah jago banget si Hazel bikin yang kayak ginian. Nah udah selesai nih mayonesnya, sekarang tinggal dimasukin ke dalam jar kayak gini dan nantinya akan di delivery ke nenek Agnes Crumple Bottom ya guys. Terus dia keingatan lagi kalau tadi cross stitchnya itu belum selesai, jadi dia lanjutin lagi. Tuh lihat, udah mulai kelihatan kan gambar semangkanya. Ini si Hazel baru nyoba padahal cross stitch kayak gini, tapi dia udah lumayan jago lah ya. Dan akhirnya selesai juga. Dan karena sekarang tuh lagi Harvest Fest, jadi biasanya suka ada patung-patung kayak gini guys. Dan aku mau cobain kasih dia sesuatu, kira-kira apa ya? Kita kasih fruit cake aja ya, kita cobain. Apakah dia akan suka atau marah? Dan ternyata hasilnya dia marah guys, dia nggak suka fruit cake ternyata. Kalau udah marah kayak gini tuh kita harus minta maaf dan nggak akan tahu akan dimaafin atau enggak. Dan ternyata Hazel berhasil dimaafin ya guys. Nah patung yang selanjutnya aku mau kasih dia mainan. Apakah dia suka atau marah? Marah guys, dia nggak suka. Ya udah kita coba minta maaf lagi ya. Semoga patung yang ini tuh berbaik hati kayak patung sebelumnya guys. Tapi ternyata patung ini tuh tetap marah dan si Hazel malah disambar petir. Untungnya dia gak kenapa-napa dan aku coba buat mohon ampun lagi satu kali lagi aja, siapa tahu luluh. Dan hasilnya tetap gak luluh guys, si Hazel disetrum lagi. Ya udahlah, tahu kayak gitu mah mendingan dijual aja dari awal. Patung-patung ini tuh bisa dijual lagi, lumayan banget harganya. Cobain kita jual ya yang ini. Kita dapat di harga berapa? Tuh kan 190 dan yang ini 310. Jadi kita dapat 500 simoleon cuma dengan jual si patung ini. Ini Hazel habis makan grand meal dan ada notif kalau mail hari ini udah datang diantar sama mbak-mbaknya tuh di depan. Dan ternyata tagihan guys, ini lumayan gede banget ya, buat lot teksnya aja udah sampai 500. Untungnya tadi udah jual dulu patung, jadi kita langsung bayar aja nih. Jangan sampai telat bayar pajak tanah, utilities dan yang lainnya kalau nggak mau diusir dari desa ini. Karena uangnya mulai menipis, jadi aku suruh Hazel buat jualin lagi yang masih kita bisa jualin, kayak apple, cheese, cherry, eggs, dan yang lain-lain. Kita jualin semuanya. Dan kita dapat di 560 simoleon. Oke, kita jual aja. Nah, abis jual barang tadi tuh kita langsung ketemu sama si nenek Agnes Crumple Bottom. Jadi aku mau kasihin cross stitch dan juga mayonesnya. Oke deh, semua yang diminta sama si Agnes Crumple Bottom ini udah kita kasih, kecuali pumpkin, karena pumpkin itu belum kita tanam. Tapi ternyata walaupun cross stitch yang kita kasih itu memenuhi syarat, kita tetap harus bawain dia satu lagi. Apakah itu tugas tambahan? Ya udahlah ya, nanti kita bikin lagi yang lebih bagus. Sekarang Hazel udah sampai di depan rumahnya guys, dan dia mau istirahat gitu karena udah malam, tapi ada telepon dari Steve. Oke, ternyata Steve itu bilang ini udah lama mengganggu pikirannya, tapi dengerin dia tuh nggak bisa berhenti memikirkan tentang si Hazel. I need you in my life katanya. Dan mau nggak si Hazel balikan lagi sama si Steve? Dan aku mau pilih ini aja karena kesempatan gak datang 2 kali. Belum tentu kan nanti si Steve tuh bakal nanyain ini lagi sama Hazel. Jadi akhirnya mereka balikan lagi guys. Dan si Steve katanya mau datang ke rumah. Nah ini dia udah datang, udah ada di depan rumah. Cie, cinta lama bersemi kembali sih ini mah judulnya. Dan untuk merayakan malam jadian mereka memilih untuk menonton TV aja di rumahnya Hazel sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nostalgia makanan favorit, pokoknya ngobrolin semua hal yang menurut mereka itu seru banget. Nah ini si Hazel habis dari kamar mandi guys, ceritanya mau ke dapur mau bikin makanan atau sejenisnya. Tapi ternyata si Hazel dipropos sama si Steve di dapur ini guys, tuh lihat deh.
Tuh lihat dia dikasih cincin sama si Steve. Ya ampun, ini tuh cantik banget cincinnya dan langsung dipakai sama si Hazel. Ini kecepatan gak sih menurut kalian? Atau emang udah sewajarnya karena mereka udah pernah kenal dari lama dulunya? Jadi Steve juga takut kalau Hazel sampai suka lagi sama cowok lain. Liam misalnya. Apalagi udah terbukti kalau anaknya si Emily itu bukan anaknya Liam. Oke deh, sampai sini kalian penasaran gak sama kelanjutan kisahnya Steve dan Hazel? Kita akan lihat kelanjutannya di episode selanjutnya. Makasih banyak yang udah tontonin video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya buat kalian tonton. Oke deh, see you guys in the next video and bye-bye.